Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4. Saya Mukarramah Rafia. Saya Nurul Putri Yusmiati. Saya Aulia Abdulati. Saya Saktia Salsabila. Saya Hajar. Dan pada video kali ini kami akan membahas tentang Berpikir komputasional. Nah, adapun materi yang akan kami bahas pada kesempatan kali ini, yang pertama yaitu berpikir komputasional, yang kedua dekomposisi atau pengenalan, yang ketiga yaitu pola atau abstraksi algoritma. Nah, yang pertama yaitu memahami biner atau boolean, yang kedua bermain loli bebras, yang ketiga foto yang kau inginkan, yang keempat trio robot, yang kelima mutasi alien, dan yang keenam lempar bantal. Baik teman-teman, sebelum kita beralih kepada metode ajar, mari kita mengetahui apa sih itu computational thinking atau berpikir komputasional. Nah, berpikir komputasional merupakan salah satu metode untuk menyelesaikan sebuah permasalahan dengan menggunakan ilmu teknik komputer atau biasa juga dikenal dengan ilmu informatika. Adapun tahapan dalam computational thinking atau berpikir komputasional, secara konsep, cara berpikir ini dibagi menjadi 4 tahapan utama. Antara lain, yang pertama adalah dekomposisi. Tahapan yang pertama adalah dekomposisi. Dekomposisi adalah cara penyelesaian masalah dengan cara memecah masalah menjadi bagian-bagian kecil dan sederhana. Dengan cara ini, masalah menjadi bisa ditemukan dan mudah untuk diselesaikan satu persatu. Yang kedua adalah pengenalan pola. Pengenalan pola ini bisa membantu dalam memecahkan suatu masalah dengan cara mencari pola ataupun persamaan tertentu dalam sebuah masalah tersebut. Selanjutnya adalah abstraksi dan juga algoritma. Tahapan ini hanya fokus pada informasi-informasi penting saja dan mengabaikan informasi-informasi yang tidak relevan. Kemudian tahapan algoritma adalah saat mengembangkan solusi pemecahan masalah secara efektif dan juga efisien. Bila kita masuk pada soal pertama, yaitu memahami binar dan boolean. Pada soal pertama yaitu kombinasi kartu A dan B menghasilkan kartu C sehingga menghasilkan 4 sel ungu. Petunjuknya, sirkuit boolean adalah salah satu model komputasi matematika. Ekivalensi adalah salah satu operasi boolean. Jika sel yang berwarna putih bernilai 0 atau salah dan sel yang berwarna ungu bernilai 1 atau benar, maka operasi ini dapat dijelaskan sebagai berikut. Yaitu kita umpamakan sel ungu itu negatif dan sel putih adalah positif. Maka pada pertanyaan nomor 1 kita mengalihkan sel putih positif dengan sel ungu negatif pada kartu D. Dan kita ketahui bersama jika positif dikalikan dengan negatif, hasilnya yaitu negatif. Jadi sel pertama di kartu F yaitu sel putih adalah positif, begitu seterusnya. Baiklah, kita masuk pada soal pertama yaitu berapa banyak sel ungu dari kombinasi kartu D dan kartu E berikut. Tuliskan bilangan yang sebagai jawaban dan masukkan sel ungu yang di sebelah kanan pada sel kartu F. Kita bisa lihat yaitu negatif pada kota D yaitu putih negatif, kota E ungu positif. Jadi negatif kali positif yaitu negatif. Baru selanjutnya negatif kali negatif menjadi positif atau nilainya 1. Positif kali negatif nilainya 0. Di bawahnya yaitu negatif kali positif, negatif, negatif kali positif, negatif, positif kali positif, positif. Terus positif kali negatif, negatif, positif kali negatif, negatif, positif kali positif, positif. Maka pada soal pertama yaitu menghasilkan 3 sel ungu. Cara mendapatkan pada soal nomor 2 seperti saya jelaskan pada nomor 1. Baiklah, adapun soal nomor 2 yaitu permen loli bebras. Terdapat 3 pernyataan yaitu yang pertama, bebras dapat menggosok gigi ketika menemukan sikat gigi. Kedua, setelah memakan 2 permen,
Bebras harus menggosok gigi lagi atau ia tidak boleh makan permen lagi. Ketiga, di tiap kotak, Bebras hanya dapat makan loli, gosok gigi, atau hanya berjalan. Nah, adapun pada soal ini yaitu jawabannya adalah C. Karena jika dilihat pada gambar yang terdapat pada soal, artinya pada kotak pertama, Bebras akan makan loli, kemudian di kotak selanjutnya, ia akan gosok gigi. Di kotak ketiga dan keempat, Bebras akan makan loli lagi dan gosok gigi di kotak kelima. Kotak keenam, Bebras hanya berjalan dan kembali makan loli di kotak ketujuh dan ke-8. Karena makan loli, Bebras hanya berjalan di kotak ke-9 dan sikat gigi di kotak ke-10 dan makan loli lagi di kotak ke-11. Total loli yang dapat Bebras makan adalah 6 loli. Nah, pertanyaan ketiga, foto mana yang kau inginkan? Bebras mempunyai 8 foto. Dia ingin memberikan sebuah foto untuk Bella. Joni bertanya ke Bella, foto mana yang kau inginkan? Pertanyaan pertama, apakah kamu ingin foto dengan payung pantai? Jawabannya, ya. Nah, pertanyaan kedua, apakah kamu ingin foto di mana aku bertopi? Jawabannya, tidak. Nah, pertanyaan ketiga, apakah kamu ingin foto di mana kamu bisa melihat laut? Jawabannya, ya. Nah, pertanyaannya, foto yang mana yang harus diberikan Joni kepada Bella? Nah, pada soal tersebut terdapat 8 foto. Joni ingin memberikan sebuah foto kepada Bella dengan 3 kriteria. Nah, kriteria yang pertama, foto dengan pantai. Yang kedua, foto tidak bertopi. Dan yang ketiga, foto bisa melihat laut. Jika dilihat dari ke-8 foto tersebut, foto H termasuk dari ketiga kriteria foto yang diinginkan oleh Bella. Baiklah, next yaitu nomor 4, yaitu T-Robot. Penjelasan. Dalam soal ini ada 5 pernyataan sebagai berikut. Yang pertama, 1. Bob dan Moe tersenyum. Kedua, Bob, Moe, dan Lea masing-masing mempunyai 2 kaki. Ketiga, Moe mempunyai kepala bulat dan Lea mempunyai 2 kaki. Yang keempat, masing-masing robot mempunyai 5 jari tangan. Yang kelima, Lea atau Bob mengangkat tangan. Nah, pada soal ini kita disuruh untuk mencari di antara kelima ini manakah yang paling benar. Penjelasannya yaitu dalam trio robot tersebut kita hanya perlu menyesuaikan deskripsi robot dengan memperhatikan 3 jenis robot yaitu Lea, Moe, dan Bob. Nah, setelah melihat soal di samping, kita dapat menemukan bahwa 1 dan 5 merupakan kalimat yang paling benar. Jadi jawabannya adalah C, 1 dan 5. Baik teman-teman, untuk soal kelima yaitu dengan contoh materi ajar dengan materi mutasi alien. Nah, untuk soalnya yaitu sebuah alien mempunyai sebuah kepala dengan kode H, kemudian sebuah badan dengan kode B, kemudian 2 lengan dengan kode A, dan 2 kaki dengan kode L. Tubuh alien dapat ditransformasi dengan mengikuti perintah mutasi sebagai berikut. Sebuah bagian alien dapat ditransformasi lebih dari 1 kali. Nah, pada tabel di atas kita bisa melihat ada beberapa bagian tubuh alien yang sesuai dengan perintah mutasi. Nah, untuk soalnya, dengan mengikuti perintah mulai secara berurutan berikut ini, bentuk tubuh alien apa yang akan terjadi. Nah, adapun perintah mutasinya yaitu HT, L+, BT, A+, HC, A-, dan BC. Baik, setelah kita mengamati perintah mutasi tersebut secara berurutan dari kode awal hingga kode akhir, kita juga bisa memperhatikan setiap mutasi dari makhluk luar angkasa yang terdapat pada tabel di atas. Kemudian kita bisa menyesuaikan mutasi dari makhluk luar angkasa tersebut dengan bentuk makhluk luar angkasa yang tertera antara poin A, B, C, dan juga D. Tentu kita harus mengikuti langkah-langkah tersebut sesuai dengan perintah mutasi HT, L+, BT, A+, HC, A-, BC dengan secara berurutan. Setelah kita menyesuaikannya dengan perintah mutasi tersebut, nah, adapun jawaban yang bisa kita ambil yaitu alien D.
Baik, untuk materi ajar yang keenam yaitu bermain lempar bantal. Adapun pertanyaannya yaitu, bermain lempar bantal adalah salah satu permainan favorit anak berang-berang. Pada permainan ini, setiap peserta membawa bantal yang ada gambarnya. 3 berang-berang yang sama gambar bantalnya membentuk satu tim. Jika ada lebih dari 3 berang-berang dengan gambar bantal yang sama, dipilih hanya 3 anak dengan cara diundi. Berang-berang yang tidak terpilih tidak mendapat giliran bermain hari itu. Nah, berikut ini adalah bantal yang dibawa anak berang-berang, ada pada foto di atas. Nah, tantangannya, hari ini ada berapa tim yang dapat bermain dan berapa berang-berang yang tak dapat ikut bermain. Ini dijawab dengan 2 angka bilangan bulat antara 0 sampai dengan 20, dipisahkan garis miring, misalnya 3/2, artinya ada 3 tim dan 2 berang-berang yang tak dapat giliran bermain. Dari pernyataan-pernyataan di atas dapat diketahui bahwa gambar bantal yang sama yang lebih dari 3, sisanya tidak dapat ikut bermain. Dan juga bahwa gambar bantal yang kurang dari 3 juga tidak dapat ikut bermain. Sehingga gambar bantal bunga merah dan ranting tidak dapat ikut bermain karena jumlah bantalnya kurang dari 3. Nah, total yang tidak dapat ikut bermain sementara terdapat 3 anak berang-berang. Kemudian gambar bantal dengan bunga biru terdapat 3 berang-berang sehingga dapat membuat satu tim dan semuanya dapat ikut bermain. Kemudian gambar bantal daun ada 4 sehingga dapat membuat satu tim dan 1 anak berang-berang yang tidak dapat ikut bermain. Kemudian gambar bantal pohon juga ada 4 sehingga terdapat satu tim dan 1 anak berang-berang yang tidak dapat ikut bermain. Sedangkan gambar bantal matahari terdapat 5 bantal sehingga dapat membuat satu tim dan 2 anak berang-berang yang tidak dapat ikut bermain. Nah, total keseluruhannya yaitu terdapat 12 berang-berang atau 4 tim yang dapat bermain dan 7 anak berang-berang yang tidak dapat ikut bermain, sehingga jawabannya adalah 4/7. Baik teman-teman, itulah penjelasan dari kelompok kami tentang berpikir kompetisional. Semoga teman-teman sekalian dapat mengerti penjelasan kami pada video kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum